Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irfan. Kali ini kita akan membahas view. Tapi mengingat video sebelumnya ya, ada yang saya lupakan, itu adalah uh, query select untuk menyerupai ya. Ini dululah kita bahas sedikit. Ya, nanti baru kita masuk ke view. Misalnya saya mau menampilkan pakai like. Nah ini query ini biasa digunakan untuk tombol search ya, tuh di action search untuk mencari. Jadi select from, misalnya select from barang where, misalnya saya mau ngambil nama barang, nyari berdasar nama barang ya, pakai like, menyerupai gitu, yang menyerupai gini gen. Nah gini, ini artinya gini, yang huruf depannya gen, huruf belakang ya gen, depannya terserah gitu, pakai tanda persen. Berarti ada berapa tuh? Deterjen cuman satu ya, berarti yang muncul ya doang. Terus kalau misalnya gini, S, ini berarti awalannya S. Ini ada sampo, spidol, sabun, berarti ada 3 ya, depannya S, belakangnya terserah gitu. Oh muncul. Terus kalau saya mau ngambil yang di tengah-tengahnya atau yang ada huruf gitu ya, yang ada huruf, misalnya yang ada huruf B, yang ada huruf B nya, dia diapit tanda 2%. Tuh, ada yang B nya di awal, ada yang B nya di akhir. Nah ini ya, yang menyerupai ini makanya sering dipakai untuk query search ya, cari berdasarkan misalnya ada nama orang nih, 1000-an data, tapi dari 1000 itu ada yang punya nama Muhammad banyak misalnya gitu, atau yang nama lain, terus mau dicari gitu. Jadi nampilkan nama Muhammad aja, pakai cara seperti itu boleh gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk ke view. Tadi itu sedikit aja mengingat ada yang kelupaan. Nah di view ini kita mempermudah. Misalnya saya contohkan dulu di tabel barang. Sebelumnya di tabel barang yang kita punya adalah seperti ini ya. Nih, saya mau menampilkan satu, misalnya di sini satu, ini stok akhir ya. Stok akhir itu bisa didapat dari stok awal ya, ditambah barang masuk, bener kan? Dikurang barang keluar gitu. Jadi kita punya barang nih, stok di awal pembelian atau pertama kali kita beli barang untuk mengisi toko kita. Terus barang masuk ketika kita menambahkan stoknya gitu. Jadi terus barang keluarnya itu adalah barang yang terjual. Nah berarti stok akhirnya berapa nih gitu. Caranya bisa kita gunakan view, tapi gini ya, kita pakai select dulu. Select, jadi perintah select ini adalah query terbanyak nanti. Yang mau kita tampilkan apa? Pertama ID barang ya, barang, terus nama barang, terus harga, stok awal, stok barang, barang masuk, terus barang keluar. Nah tadi rumusnya apa? Kita mau nambahin yang terakhir kali ya, stok awal, pakai tanda kurung dulu biar supaya stok awal ditambah barang masuk, tutup ya, dikurang barang keluar. Sorry pakai spasi, salah ya, harus sesuai dong dengan yang ini tuh. Nah
Tapi ini kan kita bakal bingung ini, nanti yang muncul tuh yang ini. Itu bisa kita pakai yang tadi, perintah alias as stok akhir ya, from barang. Oke, muncul deh dia. Pas kan, ini 12 tambah 25 hasilnya jadi 37 dikurang 20. Nah, jadi secara otomatis kita sudah bisa dapat yang ini. Tapi kan ini terlalu panjang ya kalau kita untuk menjalankan perintahnya. Nah, ini kita buat view-nya. Jadi perintah ini bisa kita jalankan pakai view yang tadi. Ya, akan kita buat nih pakai create view, misalnya namanya v barang ya, as kita panggil yang tadi yang ini. Nah, jadi cara gampangnya gini, kita jalankan query yang ini, terus di awal kita buat create view v barang as dalam kurung sampai yang terakhir tutup kurung ya, create view v barang as buka kurung select bla 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 tutup kurung akhir perintah query. Oke. Nah, sekarang kita mau menjalankan perintah yang ini, tapi kita sudah punya view. Kita bisa select view-nya aja. Jadi lebih simpel. Secara otomatis dia ngejalanin yang di tanda kurung. Itu ya. Nah, ini hanya satu tabel. Bagaimana dengan yang ini? Ini kan biar supaya gampang ya. Nah, si user penggunanya itu tidak perlu tahu ID barangnya ya. Yang dia perlu tahu langsung namanya. Si satu ini siapa? Deterjen, harusnya seperti itu. Nah, ini bisa kita buat view-nya. Caranya seperti ini ya. Awalnya kita select aja lah dulu ya. Kita select aja dulu. Gak usah kita buat grid-nya. Kita memastikan dulu query kita tuh bener gak gitu. Biar supaya enggak ini, kita tampilkan dari barang terus select all. Nah, ini atasnya di penjualan itu hanya ada 2, maka datanya nanti 2 meskipun di tabel barang ini ada 7 ya. Berarti kita pakai select pertama ID jual, baru barang, terus tanggal, terus jumlah, terus total. Tapi kan kalau seperti ini nanti yang muncul hanya yang dari tabel barang. Nah, kita mau yang ini, barang ini nggak jadi angka lagi, tapi jadi namanya. Maka di sini kita ganti ya. Ini ID jual yang di mana? Yang di tabel penjualan ya. Terus titik gitu. Yang ini mau kita ganti jadi nama barangnya. Ya, berarti dari tabel barang field apa gitu ya, field apa pakai tanda titik, fieldnya nama barang gitu. Terus tanggal ini kita ambil dari penjualan, titik tanggal, terus jumlah juga dari penjualan, total juga dari penjualan, titik ya. From-nya nggak cuma barang dong berarti ya kan. Kita lihat dulu, ini ada tabel penjualan ya, kita buat dulu biar nggak kelupaan. Penjualan, terus ada tabel barang, pakai koma aja, barang, ada lagi penjualan, udah penjualan. Oke. Tabel penjualan dan tabel barang, baru disaratin tuh where apa yang harus sama gitu.
dari tabel penjualan dulu. Penjualan titik barang sama dengan, kan gini ya, yang ini harus sama dengan yang ini gitu. Barang harus sama dengan ID barang. Barang yang ada di tabel penjualan harus sama dengan ID barang yang ada di tabel barang. Maka barang titik ID barang. Nah, tes. Tuh, benar ya. Satu ini adalah deterjen, dua ini adalah sampo. Tuh, nah, biar supaya nggak sepanjang ini kita buat view-nya. Ya, biar supaya cepat nih, misalnya saya kursornya aktifnya di sini. Saya mau kembali ke awal, tekan aja home di keyboard. Ada cari aja tuh di keyboard masing-masing. Biasanya sih posisinya dekat backspace. Select lagi create ya, sorry. Create view. Ini kita buat view penjualan ya. As buka kurung, terus langsung ke akhir tekan N ya. Balik ke home, enter. Nah, ini sudah berhasil, boleh kita coba ya. Apa tadi kita buat namanya penjualan ya. Dari dua tabel nih dijadikan satu. Tuh, berhasil ya. Nah, kenapa yang ini nggak muncul? Karena di tabel penjualan hanya ada dua, yang terpenuhi syaratnya hanya dua. Tuh ya. Nah, untuk pembelian bisa kita pakai query yang sama. Ini tinggal kita ganti aja ininya jadi pembelian ya. Ini juga jadi pembelian. Yang ini tetap barang ya. Terus yang ini pembelian lagi ya. Terus ini juga pembelian. Yang ini juga pembelian. Oke. Fromnya berarti from pembelian dong ya. Terus where-nya juga jangan kelupaan tuh ya. Pembelian ya. Barang ID barang. Oke, sudah benar nih, tinggal dijalankan. Ups, pembelian ID jual. Oh iya, salah, kita ulang ya. Di pembelian itu bukan ID jual tapi ID beli ya. Itu bisa kita cek aja nanti satu-satu. Nih, ID beli, benar ya, enter. Oke, berhasil, tinggal kita jalanin pembelian. Tuh, berhasil ya. Sampo. Karena apa? Dua ini adalah sampo. Nah, seperti itu ya teman-teman. Biar supaya nggak kepanjangan, nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Keep watch and keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.